Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kaifiat haji. Nah, sebelum menjelaskan lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu arti dari haji. Nah, secara bahasa, kata haji bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan, artinya fulan mendatangi kita. Dan makna rajulun mahjud adalah orang yang dimaksud. Nah, ada juga pengertian haji menurut istilah. Secara istilah syariah, haji berarti mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Nah, ada juga yang mendefinisikan haji ialah ziarah. Apa sih gitu maksud dari ziarah? Nah, jadi maksud dari ziarah itu adalah mengadakan perjalanan atau syafar dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Mekah. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan tempat tertentu. Nah, yang dimaksud juga antara lain adalah Ka'bah di Baitullah, kota Mekah, Al-Mukarramah, Padang, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan di waktu tertentu. Jadi yang dimaksud waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Amalan tertentu. Nah, maksudnya ibadah di amalan tertentu adalah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji, dan sunnah seperti tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah, serta amalan lainnya. Dengan niat ibadah, semua itu tidak bernilai haji kalau pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah. Kemudian haji ada dasar-dasar hukumnya nih di dalam Al-Quran. Di antaranya ada Quran surah Al-Imran ayat 97 dan ada juga Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian ada juga keutamaan haji nih. Haji yaitu banyak sih keutamanya, di antaranya adalah haji akan menghapus dosa seperti pada saat kita dilahirkan. Kemudian haji juga menghapus dosa yang terjadi sebelumnya. Kemudian haji dan umroh akan melepaskan kemiskinan dan kesalahan. Dan keutamaan lainnya adalah orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan duta-duta Allah, sehingga mereka memohon kepadanya pasti akan dikabulkan, dan jika mereka minta ampun pasti akan diampuninya. Kemudian keutamaan lainnya yaitu pahala haji adalah surga. Nah, maksudnya adalah jika kita meninggal saat mengerjakan haji dan umroh, maka dijamin oleh Allah akan masuk surga. Namun, jika kembali akan diberkahi oleh-oleh dan pahala. Maksudnya kembali dari Ka'bah ke tempat negeri kita gitu. Kemudian keutamaan lainnya adalah mengeluarkan biaya haji itu sama dengan mengeluarkan untuk perang di jalan Allah, yaitu 1 dirham menjadi 700 kali lipat. Nah, Masya Allah, keutamaan haji itu sangat banyak. Nah, dan ibadah haji dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal, oleh orang yang telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Sedangkan pahala bagi anak kecil diberikan kepada orang tuanya, namun karena anak tersebut belum wajib haji. Nah, kemudian ada juga nih macam-macam haji. Haji itu tidak cuma satu, tapi banyak, berbagai macam. Nah, di sini saya ingin menyebutkan macam-macam haji, yaitu yang pertama ada haji tamattu, adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru haji. Dalam hal ini jemaah wajib membayar dam sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji dengan cara
Dengan catatan tamatu ini dianjurkan bagi semua jemaah haji dan petugas. Kemudian ada haji ifrat. Haji ifrat adalah melaksanakan haji saja. Nah, maksudnya ia melaksanakan haji cuman tidak melaksanakan umroh. Dan cara ini tidak wajib untuk membayar dam. Kemudian ada haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Syarat-syarat haji. Yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sehat. Orang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. 2. Ada kendaraan yang dapat mengantar ulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. 3. Aman dalam perjalanan. Artinya, jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. 4. Memiliki bekal yang cukup. Artinya, harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji. 5. Bagi perempuan, harus dengan suaminya atau serta mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi adalah 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik atau dewasa. 4. Merdeka atau bukan budak. 5. Kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Hanya berlaku bagi laki-laki. 2. Wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum, tawaf ibadah, tawaf najar, tawaf sunnah, tawaf wadak. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Sa'i dan diakhiri di Bukit Marwah. 5. Menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqabah pada hari nahar. Apabila kurban mencukup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban, mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. 6. Tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut.